Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak sekali uang untuk nyawer pada saat upacara tortor. La 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 la. Wow 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 wow. Lagunya lagu Batak saya tidak tahu, tetapi biasanya kemudian banyak orang membawa uang dan menunjukkan mana yang lebih besar. La 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 la, dengan nyanyi tortor, nari tortor, dengan memberikan saweran. Saudara-saudari yang terkasih, simbol kebaikan kadang-kadang uang karena orang murah hati berbagi, atau tasbih, rosario, berdoa, orang rajin berdoa, atau satu lagi yaitu apa begini, berpuasa. Nah, orang bisa berpuasa, orang bisa berdoa dengan rosario tadi, dan orang bisa berderma dengan uang tadi. Ya, ini yang namanya doa, derma, mati raga. Itu yang sering kita sering dalami dalam masa-masa pertobatan atau APP, Prapaskah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan nari tortor atau dengan apapun sesuatu, kita menunjukkan level kita, berapa sumbangan kita. Saya tidak mengkritik budaya, tetapi itu kenyataan. Kadang-kadang untuk membangun gereja misalnya di Papua, di daerah suku Pantai, Kamoro misalnya, ada budaya gelar tikar itu, atau tikar dibuka dan orang nanti akan membanting uang sebagai sumbangan untuk membangun gereja misalnya, untuk membangun ruang pertemuan bersama, pokoknya yang bersifat umum, atau bahkan untuk misalnya membantu perkawinan seseorang yang butuh dibantu dengan biaya itu. Semuanya seakan-akan menunjukkan kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang tiga hal itu, yaitu doa, kemudian derma, dan yang ketiga adalah mati raga atau puasa tadi. Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, hendaklah kamu jangan seperti orang munafik. Kamu berdoa di pinggir jalan, di gang-gang, supaya dilihat orang. Dengan demikian kamu sudah mendapat pujian orang. Tetapi kalau kamu berdoa, kamu hendaklah berdoa di kamarmu, tutup pintumu. Karena Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi, dan Tuhan akan memberikan gantinya bagi kamu, karena kamu belum mendapatkan ganti dari manusia, orang-orang yang memujimu. Jadi kalau berdoa, jangan supaya dipuji orang, tetapi sungguh dari hati untuk Tuhan. Kalau kamu ingin bersedekah, bahkan dikatakan, hendaklah tangan kirimu tidak melihat apa yang diperbuat tangan kananmu. Artinya secara tersembunyi, bukan disebar-sebar seperti ini. Dan akhirnya apa? Kita sudah mendapatkan pujian dari banyak orang. Tetapi kalau kamu sedekah, lakukan dengan tersembunyi. Sebab Tuhan Bapamu mengetahui yang tersembunyi. Kamu akan mendapat ganjarannya. Tetapi kalau kamu lakukan dengan terbuka, mencari pujian, bahwa kamu bersedekah banyak, maka disitulah kamu akan mendapatkan balasannya dari orang-orang di sekitarmu. Pujian manusiawi. Kalau kamu berpuasa, jangan berkoar-koar kamu berpuasa, tetapi berpuasalah masuk ke kamar. Minyakilah bibirmu supaya tidak kering. Selalu bergembira, tidak mengeluh. Maka di situ
kamu tidak akan diketahui bahwa kamu berpuasa. Dan disitulah Allah Bapamu akan memberi ganjaran kepadamu. Bukan orang-orang yang mengetahui bahwa kamu berpuasa. Kamu malah lapor-lapor, saya puasa. Maka di situ orang sudah melihat kamu puasa, memujimu. Tetapi kamu tidak mendapatkan berkat dari Allah Bapa. Sebab Allah Bapa tahu yang tersembunyi dalam hatimu. Maka akan lebih baik kamu tidak diketahui puasa, diminyaki supaya semua kelihatan segar dan basah, sehingga Tuhanmu akan memberi ganjaran karena Dia melihat hatimu yang tersembunyi. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini menjadi sesuatu aliran yang berlawanan, arus yang berlawanan dengan dunia sekarang, di mana dunia ingin menutupi seluruh muslihatnya, seluruh kemunafikannya dengan tindakan-tindakan yang hebat, tindakan-tindakan yang besar, tindakan-tindakan yang ingin dilihat orang, ditunjukkan kepada orang, sehingga dia sudah bangga, sudah mendapat pujian banyak orang, dan kita sendiri tidak mendapatkan pujian berkat dari Tuhan. Karena yang kita cari bukan pujian Tuhan, tetapi pujian dari sesama kita. Diongkrok kita, dipuji-puji, kita bangga, kita lupa, dan akhirnya semuanya kita tunjukkan, kita pamerkan, dan kita sekali lagi tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan, rahmat maupun belas kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat ada seseorang yang selalu menunjukkan bantuannya kepada orang lain. Kalau di suatu paroki itu misalnya ada semacam kebutuhan tertentu, maka saya tahu ada seorang bapak yang siap untuk membantu walaupun tidak banyak, tetapi dia tidak mau ditunjukkan. Tetapi ada juga yang kalau membantu harus diumumkan supaya akhirnya diketahui semuanya. Saya tidak tahu seperti apa, tetapi intinya adalah akan lebih baik ketika kita berdoa, ketika kita membantu, ketika kita menyumbangkan sesuatu secara tersembunyi. Tidak perlu dikenang banyak orang, tetapi di situ kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita menjalin relasi dengan Tuhan secara personal, tidak ditunjuk-tunjukkan di depan umum dalam doa-doa kita. Mari kita juga memberikan sesuatu bagi orang lain dalam sedekah kita. Tidak harus banyak, tetapi yang penting adalah jangan dipamerkan, ditunjukkan, sehingga kita mendapatkan ganjaran dari Tuhan sendiri. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.